Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Khaira, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh, tempat tugas SMP Negeri 9 Kota Banda Aceh. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, berikut kerangka pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, mulai dari diri, kedua, eksplorasi konsep, ketiga, ruang kolaborasi, keempat, demonstrasi kontekstual, kelima, elaborasi pemahaman, dan yang terakhir adalah koneksi antar materi. Dari semua kerangka yang telah dipelajari tersebut, hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baiklah, perlu dipahami bahwa pengajaran dan pendidikan itu tidaklah sama. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran sendiri adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki si anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikut pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut kondisi pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, saya masih melakukan proses pembelajaran itu, pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran yang saya laksanakan tidak berdiferensiasi. Bahkan dalam PBM, saya terkadang lebih sering menuntut daripada menuntut. Kemudian, keberhasilan masih berdasarkan KKM. Selanjutnya, ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi siswa lainnya. Dan belajar harus di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya laksanakan pembelajaran itu berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, saya menuntun siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. KKM bukanlah satu-satunya acuan keberhasilan siswa. Yang kelima, tidak hanya mengejar ketuntasan materi, tetapi pemahaman siswa terhadap materi jauh lebih penting. PBM juga boleh dilakukan di luar kelas. Siswa perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berikut yang akan saya terapkan agar kelas yang saya ampu dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pembelajaran kontekstual yang menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, bahkan mengembangkan kebudayaannya. Kedua, merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang keempat,
kognitif bukanlah yang terpenting, harus diselaraskan dengan budi pekerti. Kelima, saya akan mengamalkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarsa Sung Tulada, di depan memberikan contoh. Yang kedua, Ing Madya Makngun Karsa, di tengah membangun motivasi. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan semangat. Kelima, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketujuh, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik, tentunya dengan cara memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek, yaitu pembelajaran yang bersifat atau yang berbasis student center. Siswa memiliki kebebasan berpendapat dan berkreasi. Kesimpulan, pendidikan harus mampu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta hidup menjadi seseorang yang mandiri. Kedua, apabila peran dan tugas yang diemban seorang guru tidaklah tepat, bahkan keliru, maka akan melahirkan anak didik yang timpang. Mereka cerdas namun tidak berkarakter dan tidak bermoral, dan bisa saja sebaliknya. Ketiga, dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan sehingga terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid dan menghamba kepada peserta didik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.